Ya, Changers, ketemu lagi di White Talk. Let's Talk. Kita akan ngobrolin tentang isu-isu anak muda yang hits. Jadi saya udah ada narasumber. Narasumbernya kita panggil dengan cara yang khas. Pus, 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 pus. Iya, Pusa kan. Nah, aduh, iya. Sebentar, Anda kucing ya? Bukan, Anda yang memanggil saya Pus. Oke. Kenalin dulu dong. Oke, teman-teman. Nama saya Andika Pus. Oke, jadi kenapa? Dan nama Pus itu apa? sebenarnya itu nama belakang. Oke. Andika Puspa Pujio, tapi Oh. dulu kenalan gitu karena biar gampang dikenal. Oh, oke. Berarti nama panggung? Nah, iya bisa disebut gitu. Ya, boleh. Iya kan, gampang, boleh ya. Boleh. AKA. AKA Andika Pus. Pus, ya. Oke. Nah, pengen ngobrolin nih dengan Pus tentang isu-isu anak muda. Nah, kita ini pengen bahas yang namanya useless. Kan aku nggak tahu sih, kalau aku kan memang banyak banget nih ketemu sama anak-anak muda, dan mungkin Changers juga ketemu sama anak-anak muda juga. Kita ngelihat banget banyak orang, anak-anak muda itu kayak ngerasa, iya ya, kayak membandingkan diri, kok kayaknya aku nggak berharga, kok mereka lebih jago dari aku, kok aku ini kayaknya tidak punya talenta atau bakat kayak gitu. Kalau kamu sendiri sering menemukan itu nggak? Sangat sering dan kebetulan kalau ditanya banyak orang yang emang di dekatku saat ini itu orang-orang kebanyakan yang menganggap dirinya itu useless. Oh. Kayak padahal secara kasat mata nih, nggak Ah. usah sampai serohani apa, Ya. orang awam pun itu bisa melihat bahwa anak itu talentanya besar. Oh, Tapi dia sendiri tapi nganggap dia sendiri kan. Nah, itu sering banget ya. banget. Nah, kalau itu kan tentang orang lain. Kalau tentang diri sendiri dong. Kalau misalnya diri sendiri merasa gimana? Apakah pernah ngalamin momen-momen itu? Tentu saja pernah. Tentu saja pernah. Tentu saja pernah. Iya kan? Dalam hal apa? Banyak hal. Nah, mungkin ini cerita sedikit apa ya? Boleh dong. Yang boleh. apa ya? Yang paling bukan berkesan sih. Yang paling menghujam hati saya. Menghujam jantung Sanubari. paru-paru. Sanubari ya? Iya, sanubari, tenggorokan, kerongkongan. Loh. Jadi cerita singkat, aku sebenarnya orang yang kurang pede. Oh. Karena semasa SMP Perasaan tadi, tapi kayaknya pede banget tadi. Nah, itu perubahan setelah evolusi berkali-kali. Oh, evolusi iya, ya? evolusi Kayak berkali-kali. Digimon ya, berubah tiba-tiba ya? Mulai Oke. dari kecebong, jadi lama-lama manusia kayak gitu. Kecebong manusia. Oke, iya. Nah, Oke. dulu semasa SMP itu soalnya kenapa kok sampai nggak percaya diri? Karena bukan SMP, mulai dari TK SD itu aku tuh hidup sebagai minoritas. Oh. Nah, dibully. Oke. Ini ngomongin langsung nggak apa-apa ya? Oh, nggak kayak apa-apa. ya, jadi kayak mereka tuh nyebut aku, Cina, pesek, putih, sipit, jadi gitu no. Oh, kayak gitu. kayak bilang kayak udah Cina, Kristen, kayak gitu-gitu loh. Jadi aku ditekannya seperti itu. Itu TK sama Oke, SD. Nah, pas SMP itu dibully habis-habisan karena aku terlihat nerd kutu buku. Oh, tapi memang kutu buku? Enggak. Oh, karena pakai kacamata mungkin Cuma, kali ya? iya, karena pakai kacamata dan ya pada saat itu aku sama sekali tidak tahu namanya fashion. Pada akhirnya ya disuruh papa mama pakai, dah kacamataan aja pokoknya cari yang murah, pakai ini. Jadi yang model oval kayak, ya tahu. Nobita ya? Ya, sejenis. Dan rambut selalu berantakan kayak gitu-gitu terus. Oke. Jadi SMP itu yang menurutku masaku yang paling kelam, di mana pembulian itu tak alami terus-terusan almost every day. Jadi kayak contoh, yang paling parah yang pernah tak alami itu aku dikencingi. Hah? Iya. Jadi pas jam olahraga, karena ya itu sekali lagi aku termasuk minoritas dan pas jam olahraga, selesai jam olahraga keringetan semua nih. Pas ganti di ruang ganti, bajunya teman-temanku buka lempar ke mukaku dan mereka kencing di aku. Dan aku ya gak berani ngelapor karena mereka sudah memperingati kalau kamu ngomong mati kon. Aku selalu digituin. Jadi sampai
tekanan Israel, bro. Jadi kayak itu selama SMP itu aku sama sekali nggak bisa menikmati masa SMP-ku. Oke. Tuh, jadi itu feel useless yang pertama sebenarnya. Itu bener-bener aku nggak tahu cara gimana aku mendapatkan sebuah penghargaan, gimana caranya aku menjadi seseorang yang berarti. Kayak berbuat ini nggak ada apa-apanya. Kayak secara akademis aku biasa aja. Terus secara non akademis biasa aja, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada achievement yang tak dapat. Pada akhirnya ya aku merasa diriku semakin gitu. Itu yang pertama. Berarti ada yang kedua, ketiga, ada banyak. Tapi aku akan cerita singkat aja yang terbesar sih, yang terbesar yang sampai membuat aku feel so useless. Padahal aku di titik, kan aku jujur aja sempet sampai di titik gak percaya namanya Tuhan. Aku gitu. Pernah ateis kayak gitu. Aku pernah ateis masa SMA. Karena ya kekecewaanku sama gereja kayak gitu. Jadi pada akhirnya aku pun sampai ateis, dan pas kuliah ya aku balik lagi untuk kembali lagi untuk ikut gereja dan aktif, dan ternyata di gereja pun aku ya bertemu sosok Tuhan secara pribadi kayak gitu. Nah, udah di titik itu aku kira aku udah di titik yang aman. Nah, ternyata no, not yet, brother. Kayak useless-nya itu teriak-teriak gitu loh. Masih belum selesai, bro, kayak gitu. Dan ya sampai di titik aku merasa useless ketika ini aku nggak akan bisa cerita sedetail gimana ya. Aku akan cerita versiku seperti jadi intinya kan aku sekarang udah kerja. Nah, tapi semasa kuliah tidak diakhiri dengan baik. Dalam artian aku tidak berhasil untuk menyelesaikan kuliah. Nah, sebenarnya banyak faktor. Yang pertama itu karena molor. Jadi molor, ada satu mata kuliah inti core yang aku nggak lulus. Pada akhirnya aku harus ikut 2 semester lagi tahun depan. Jadi aku molor 1 tahun kayak gitu. Terus yang artinya berarti kan aku sama adik-adik kelas nih, sama adik angkatanku. Dan di situ aku merasa aku yang paling tidak smart. Aku bener-bener ketika aku belajar, nah FYI ya, jurusanku jurusan interior kayak gitu. Aku bukan bilang jurusan interior susah, enggak. Ya ada susahnya, tapi gimana ya, aku di kuliah itu feel pressure itu tinggi banget. Karena awalnya aku mau kuliah kulineri, tapi nggak diizinkan sama orang tua, karena orang tua aku ngomong, duh kamu paling ujung-ujungnya buka warung soto di pinggir jalan, digituin. Itu tekanan itu bener-bener kerasa, dan ya pada akhirnya aku terpaksa untuk masuk sini. Nah, tapi sekali lagi ya, aku di titik ini aku nggak membenarkan tindakanku untuk, berarti kalau mungkin teman-teman di rumah kayak mikir, aku berarti gak cocok dengan jurusanku, berarti aku bisa nih mengakhiri dengan tidak benar kayak gitu. Enggak, aku bukan ngomong itunya. Aku juga tidak membenarkan tindakanku. Tindakanku aku akui salah banget kayak gitu. Maksudnya pada akhirnya kan tidak menjadi finisher nih, ya kan. Nah, tapi pada sampai aku di titik depresi tertinggi, dan aku merasa kenapa kok adikku lebih hebat daripada aku. Nah, aku membandingkannya itu langsung sama orang terdekatku yang aku merasa dulu dia banyak belajar dari aku. Tapi pada akhirnya dia lebih superior daripada aku. Secara ya aku ngasih bahasanya superior ya kayak. Mulai dari misalkan ya, katakanlah ada editing video. Editing video aku yang ngajari dia, dan tapi dia yang pada akhirnya bisa lebih hebat daripada aku, jauh banget. Kemudian dari segi dukungan orang tua. Dukungan orang tua ketika aku ngomong aku mau sekolah kuliner, aku gak diizinkan. Tapi dia ketika bilang aku punya mimpi di dunia perfilman, diizinkan untuk kuliah di Tangerang. Kayak gitu, langsung diizinkan. Nah, terus yang ketiga, aku ngajari dia dance, dan dia yang pernah menginjak lapangan DBL. Sedangkan aku nggak pernah, kayak gitu. Jadi kayak secara akademis pun jauh, kalau dibandingkan jauh banget, kayak gitu. Nah, kayak terlalu banyak hal yang buat aku sampai mikir, aku pengen tahu sih reaksinya orang-orang di sekitarku kalau misalkan aku nggak ada di dunia ini, sampai di titik seperti itu. Jadi kayak
Mungkin kata-kata yang tepat depresi ya. Sampai di titik depresi dan sampai aku 2 kali mencoba untuk mengakhiri segalanya kayak gitu. Ya, tapi sekali lagi itu bukan tindakan yang tepat. Sangat tidak tepat kayak gitu loh. Kalau pas itu aku mengakhiri dengan cara yang nggak tepat, sekarang mungkin aku nggak ada di sini kayak gitu loh. Dan nggak bisa sharing apa-apa kayak gitu. Nah, tapi ya di saat feeling useless itu bener-bener membuat aku tertekan banget. Nget kayak gitu. Sampai aku menutup jalan dan menutup jembatan, menutup pintu dari orang-orang di sekitarku. Kayak aku menghindar dari komunitas, aku menghindar dari teman-temanku, aku menghindar dari teman gereja, aku menghindar dari semuanya. Gitu. Tapi memang kata kuncinya tadi lebih ke arah memang membandingkan ya. Kayak ngelihat ada orang yang ya adik sendiri kan. Tapi aku ngalamin sih. Ngalamin juga. Maksudnya juga dulu kalau di kampus ya kan, di kampus menjadi ya sebenarnya molor. Ya kan molor kuliah kan. Dan maksudnya mementoring kalau di kampus ya kita kampusnya sama kan. Yes. Mentoring ini kan di Petra kan ada namanya Astor lah ya. Iya. Mengastori tahun pertama, terus mereka lulus duluan dong. Mereka melihat aku dari pandangan menjijikan gimana gitu. Paham. Kamu ngomong apa tapi kamu nggak bisa melakukan. Kayak gitu. Banyak banget tuh. Langsung kayak rasanya aduh aku nggak guna. Iya. Gitu. Sangat tapi paham. by the way, kalau misalnya udah ada di tempat ini berarti kan ngalamin terobosan dong. Ya kan? Kalau misalnya aku juga bisa ada di tempat ini juga ngalamin terobosan. Nah, kalau misalnya versi kamu nih, terobosannya gimana? Kalau terobosanku pertama otomatis butuh gini, nggak bisa saat kita di titik terendah. Aku bilang saat itu aku di titik terendah ya. Nggak bisa sendirian. Jadi kayak semakin aku sendirian, semakin pikiran ini kemana-mana. Semakin benar. ngeblame diriku sendiri ini semakin tinggi. Dan semakin menyalah-nyalahkan diri. Terus kayak gini loh, kayak tahu nggak ya perasaan kalau kita nonton film drama yang buat nangis, kita akan semakin nyaman ketika kita ini terus-terusan nangis. Ya kan? Kayak betul. Perasaan itu. Sama kayak juga kayak memberikan makan pada emosi itu ya. Betul, itu maksudku. Jadi kayak ketika sendirian merasa diriku adalah orang yang paling malang. Ya, aku emang orang Malang sih. Kota Malang. Sangat random ya, tiba-tiba gini terus gini. Beloknya terlalu. Nah, aku merasa diriku ini yang paling nggak berguna, diriku ini yang paling nggak punya bakat apa-apa, diriku misalkan hilang dari dunia ini, nggak akan ada kok yang mencari aku. Nah, ketika di titik itu, kalau aku sendirian saat itu, pikiran ini akan kemana-mana dan semakin nambah porsinya, semakin nambah porsi ngeblame diriku sendiri. Iya, benar. Yes, dan pas itu kebetulan ya ada beberapa orang yang menolong aku pada waktu yang tepat. Kayak gitu, kayak di titik itulah aku kayak dapat gini, oke, aku nggak bisa sendirian. Pada akhirnya kan aku aslinya itu cukup susah cerita di masalah-masalah hal yang menurutku sensitif. Aku orang yang cukup tertutup meskipun dari luar kayak gitu, tapi di dalam itu banyak yang tertib. Pada akhirnya aku ingin terlihat ceria di depan orang lain, tapi not inside kayak gitu loh. Di dalam ini gloomy banget gitu. Nah, tapi semenjak kejadian itu aku memutuskan untuk aku harus jadi orang yang terbuka. Aku harus at least ada satu orang yang aku paling percaya, aku harus langsung cerita. Kalau ada apa-apa aku cerita. Itu kan otomatis mengurangi tumpuan-tumpuan masalah yang di kepala. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ada teman cerita yang pertama. Yang kedua, stop untuk membandingkan diriku sama orang lain. Karena aku sampai di titik pemikiran seperti ini. Kalau membandingkan aku dengan orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Karena di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, masih ada yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi kayak nggak akan selesai gitu loh, nggak akan selesai. Dan pada saat itu aku melakukan, kalau sekarang kan kita physical distancing lah, kalau pas itu aku social media distancing. Jadi aku langsung nutup Instagramku, nutup apa, jadi nge-pause sementara, kayak
aku nggak mau lihat kehidupan orang yang terlihat membahagiakan kayak gitu, karena itu akan semakin buat aku ini ya. kapan aku nyampe ke sana kayak gitu loh, kayak tekanannya itu gitu. Dan orang terdekatku pun aku gak berusaha membandingkan, itu susah banget. Susah banget dari awalnya kan membandingkan banyak, dan aku membandingkannya ini ya by data, maksudnya ada buktinya, aku membandingkan ada buktinya, dan itu emang nyata. Nah tapi aku sampai di pemikiran kalau aku membandingkan ini terus, ini tambah parah kayak gitu loh, dan aku nggak bisa ngelihat sisi positif dari diriku. Pada akhirnya aku cuma ngecek negatif gitu terus. Jadi aku stop compare diriku sendiri sama orang lain, karena itu nggak worth it. Sama sekali nggak worth it. Pol-polan. Nah, pas banget dengan yang kamu bilang, kalau misalnya merasa useless, kita perlu orang kan? Ya, nah kita ini nggak akan, maksudnya ngobrol-ngobrol ini nggak cuma 2 orang. Ada 1 orang lagi. Siapa itu? Yang sangat viral akhir-akhir ini. COVID-19. Virus. Kita sambut ya. Yes. Ko David. Silakan Ko. Geser dong. Geser. Aduh, iya. Saya hampir batal loh. Oh, jangan. Saya hampir batal. Baru kali ini narasumber dipanggil langsung dilecehkan seperti itu. Khusus di White Talk. Khusus di White Talk. Iya kok. Sebelum kita bicara lebih lanjut, untuk mencairkan suasana perlu dulu dong minum kopinya. Oh iya. Wah, ini saya baru datang udah boleh minum. Iya gitu. Okay. Kalau misalnya tadi ada pus datang nggak dikasih gitu kan. Diskriminasi. Bukan Apaan ini? Kok banding-bandingkan juga ya? Enggak. Enggak, supaya enak aja gitu loh, semuanya bisa minum langsung. Sampai lupa. Gitu. Oh iya. Lupa. Gimana caranya ya? Wah, ini kita harus ngomong sama PD-nya. Nggak apa-apa, yang ini jangan dihapus. Nggak usah ya, thank you ya. Tim Kopi editor, dari thank you. mana ini? Enak banget. Anda pasti promosi. Saya mau promosi loh. Nah, Little Flop. Enak banget. Americano, terus habis itu ini apa nih? Apa ya tadi? Cappuccino. Iya, Nah, ini cappuccino. Dolce. Enak banget sih memang ya. Enak. Ini lokasinya di Rungkut itu enggak sih? Sebentar. Sorry, jadi promosi ya. Oh iya, harus digali juga. Anda kerja di mana ya? Kebetulan di tempat ini. Oh, pantesan. Oh ya, tadi kan katanya ngomongnya tentang Di passion kuliner, mengejar ya. kuliner kan? Yes. Nah, Changers, ternyata kerjanya di Little Vlog, teman-teman. Gitu, bisa mampir, ketemu ya kan, nanya-nanya tentang useless ya kan, kayak gitu. Nanti bisa foto bareng. Aku Oke. kasih foto card ya, nggak apa-apa. Jadi Ko David, jadi Ko David ini ya, perkenalan dulu dong kan. Ko David ini jarpimnya SMCC, terus habis itu juga dia ketua ILT, ya kan, yang melakukan concern dalam leadership, pelatihan kepemimpinan dan juga concern dengan pengembangan kepribadian ya Ko ya, kayak gitu Ko. Nah tadi Pus ini udah cerita-cerita Ko tentang useless, tentang rasa yang nggak berharga ya, merasa diri nggak berharga Ko. Nah kalau menurut Koko pernah ngalamin juga nggak Ko? Iya pernah pasti. Pernah ya Ko ya. Bisa overcome dari itu kayak gimana Ko? Oke, nah mungkin kita mesti gali dulu ya kata useless itu seperti apa ya kan? Oh iya Ko. Tadi barusan aja sih saya bukanya. Oh ya. bukan. Barusan baca. Sangat. Jadi update kan? Iya boleh Ko. Jadi useless itu perasaan tidak memenuhi atau mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. Jadi orang merasa useless karena dia merasa tidak bisa mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Nah, karena itu banyak orang ya tadi Pus sebagai anak muda, ya masih muda kan Pus? Masih, ya, puji Tuhan masih muda. Ya, itu merasa banyak merasa useless ya dalam hidupnya. Nah kalau ditanya pengalaman sendiri banyak sih sebetulnya, ya. Mestinya 5 segmen lah kayaknya ya. Kayaknya sesi bersama Ko David kan nanti kan? Ya hampir sama latar belakangnya dengan Pus ya. Saya dari kecil juga ngalami yang namanya bully ya, dari SMP juga sama hampir sama ceritanya, nggak janjian padahal hampir sama. Saya dibully terus karena saya ingin
dihargai ya tadi, perasaan useless, perasaan pengen bandingin dengan orang lain, kok saya nggak seperti ini. Saya dulu paling kecil di kelas, ya. Jadi karena paling kecil di kelas biasanya jadi bulan-bulanan ya. Terus juga saya juga termasuk minoritas di sana. Dan akhirnya saya merasa nggak berguna gitu. Jadi merasa ini buat apa hidup ya? Buat apa kalau memang kejadiannya begini. Dan kebetulan saya juga lahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi itu nambah, udah kurang mampu, kecil. Terus waktu masih kecil saya itu ya karena hormon jerawatnya banyak banget, penuh di muka gitu ya. Jadi tapi udah bersih ya sekarang ya? Iya, nah puji Tuhan. Ya kan siapa tahu yang ada ngalamin hal yang sama, tenang aja Changers. Tapi saya nggak promosi kosmetik apa yang saya pakai ya. Iya juga ya. Ya. Nggak jadi ngarang ya. Iya, nggak ada relasinya ya. Iya. Ya. Nah, jadi udah orang nggak punya, dibully, kecil, jerawatan, hidup lagi gitu kan. Jadi nggak punya tujuan, nggak punya keinginan, temen juga. Ya satu yang perbedaan saya dengan Pus yang perlu digarisbawahi, saya pinter orangnya. Ya. Jadi itu yang paling nggak agak ada lumayannya ya. Jadi ya, agak kasihan sama Pus sih sebetulnya ya. Ya. Jadi teman-teman saya tahu persis bahwa deketin saya itu karena minta contekan gitu ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu akhirnya saya ya feel useless tadi. Ya. Sampai pas kuliah, saudara, pas kuliah tadi Pus juga mungkin cerita, itu titik balik pertobatan. Jadi saya bertobat, saya ketemu dengan Tuhan di sebuah retreat yang ceritanya tentang hati Bapa, terus kemudian gambar diri. Saya paling kena malah di gambar diri ya. Bahwa ternyata hidup saya ini berharga gitu, bahwa saya ini dipandang Tuhan itu sesuatu yang berharga di mata Dia gitu. Dan itu sangat merubah seluruh perspektif kehidupan saya gitu. Jadi itu titik balik dari pertobatan saya. Oh, berarti kok maksudnya ya dengan perjumpaan tadi ya kok ya. Perjumpaan tadi terus habis itu, tapi kan semua sekelilingnya Koko itu kan ngomong sesuatu yang berbeda tuh dengan apa yang Tuhan katakan kan kok. Maksudnya tadi kalau saya ketemu Tuhan, katanya Tuhan mengatakan bahwa aku ini berharga. Iya. Nah kalau misalnya orang-orang sekitarnya mengatakan sebaliknya. Iya. Nah terkadang kan kita kan lebih mendengarkan apa kata-kata orang sekitaran kita kan kok. Iya. Gimana caranya kita bisa berfokus dengan apa yang Tuhan katakan kok? Oke, ya jadi kan kita ini akhirnya merasa diri kita useless kan nggak langsung. Kita nggak langsung tiba-tiba lahir atau, saya useless, gitu, ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Brojol gitu kan, useless. Iya. Pasti akan terjadi proses-proses pengalaman-pengalaman di keluarga, ya. Jadi terbentuknya kita memandang diri kita itu kan ada dari berbagai macam hal. Betul. Jadi dari keluarga kita mungkin, dari teman-teman kita, ya. Bahkan dari tradisi, dari semua adat istiadat yang kita punya mungkin ya. Dan kemudian yang terakhir yang terpenting adalah dari Tuhan. Dan sebetulnya paling simpel begini, dulu saya juga berpikir gitu, bahwa iya sih Tuhan memandang saya berharga gitu. Tapi teman-teman saya nggak menganggap begitu gitu. Ya. Terus sampai satu titik saya berpikir gini, loh yang menciptakan saya Tuhan bukan teman-teman saya kok. Ya. Kan nggak mungkin ada kita misalnya menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Saya mau ciptain barang apa? Useless barangnya. Nggak bisa dipakai apa-apa. Kan nggak mungkin. Iya, gitu. betul. Jadi tergantung siapa yang kita percayai sebetulnya ya. Memang teman-teman kita bilang begitu, tapi yang terpenting adalah apa kata pencipta kita tentang kita. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau mau ditanya gimana ya caranya supaya kita ini bisa menerima lah intinya siapa diri kita ya, bisa tahu punya gambaran yang benar dengan diri kita ya. Ada beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah menerima ya, menerima dulu ya. Ada banyak orang itu sebetulnya mereka itu membandingkan dirinya sama orang lain karena mereka nggak terima dengan dirinya sendiri. Sebetulnya itu awalnya ya.
Nah, itu jadi kayak sebuah lingkaran setan. Dia nggak terima dengan dirinya, dia coba bandingin dengan orang lain. Nah, semakin dia membandingkan dirinya dengan orang lain, semakin dia nggak menerima dirinya sendiri. Gitu. Iya, betul. Jadi itu muter aja, sehingga yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima. Apa saja yang harus diterima? Yang harus diterima pertama adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ya kan? Nah, mungkin kayak misalnya tadi ya, misalnya dibilang pesek ya, padahal enggak loh. Iya. Ya enggak. Masih nyampe Iya. soalnya kacamatanya. Ya. Kalau enggak kan tadi langsung nyelosor dia Jadi punya. menerima, Iya, langsung ke bawah dagu dia punya ininya kan. Iya, Jadi iya, menerima keadaan yang kita tidak bisa ubah. Iya. Misalnya kita lahir dari keluarga yang seperti apa, ya, kemudian warna kulit, kemudian bentuk tubuh, ya, kita harus bisa menerima yang kita tidak bisa ubah. Ya, itu yang pertama. Termasuk bicara soal menerima, ya, kita percaya bahwa kalau kita diciptakan Tuhan itu ada kelebihannya, ya, ada yang kita perlu perbaiki. Ya. Jadi yang pertama menerima dulu, menerima diri sendiri itu sesuatu yang penting, dan yang lebih penting lagi adalah kita menerima Tuhan. Ya, kita menerima Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena itu adalah poin penting dari perjalanan kehidupan kita. Ya, setelah menerima, yang kedua adalah kita menemukan. Ya, kita mencoba menemukan. Kalau kita membandingkan kan ada sebuah kecenderungan bahwa waktu kita membandingkan, yang kita lihat adalah kelebihan dari orang lain. Ya. Sehingga kita nggak bisa lihat kelebihan dari diri kita sendiri. Nah, poin kedua itu soal menemukan, itu sesuatu yang sangat penting, ya. Ini bisa dibilang langkah awal untuk kita setelah poin menerima, setelah kita udah terima diri kita sendiri, berarti kita harus menemukan kira-kira apa saja yang menjadi kelebihan kita, apa yang Tuhan telah taruh di dalam kehidupan kita, talenta, skill, kemampuan, ya, karakter, semuanya. Nah, untuk proses menemukan ini, makanya tadi Pus juga udah ngomong ya, perlu orang, ya, perlu orang. Betul. Nah, tadi Esra kan sempat sounding ya bahwa saya sangat perhatian terhadap sumber daya manusia, pengembangan kepribadian. Kenapa? Ya karena latar belakang saya seperti itu. Bahwa setelah mencari berpuluh-puluh tahun, ya, mencari kitab suci ke barat, gitu ya. Setelah mencari berpuluh-puluh tahun, akhirnya begitu saya menemukan siapa diri saya, reaksi pertama saya adalah saya pingin orang lain ketemu hal-hal seperti ini, seperti apa yang saya sudah temukan. Ya, jadi makanya saya terus mulai menggali dan belajar soal itu. Jadi menemukan siapa diri kita itu adalah sesuatu yang sangat krusial. Tadi kata useless berarti itu tidak memenuhi tujuan yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Ya, kita harus temukan dulu apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita ini diciptakan buat apa sih? Itu yang harus ditemukan, dan dalam proses menemukan itu, ya kita butuh mentor, kita butuh bapak rohani, ya, untuk hal itu. Mentor mengasah skill kita, ya, mengasah keterampilan dan sebagainya. Bapak rohani mengarahkan kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berfungsi, menjadi orang-orang yang seperti apa yang Tuhan ciptakan, ya. Kayak meja ini diciptakan untuk sebagai tempat menaruh sesuatu, dia berfungsi seperti meja, ya kan? Jadi yang kedua itu menemukan. Nah, yang ketiga setelah kita menemukan, proses berikutnya adalah mengembangkannya, ya. Ya, semua yang Tuhan sudah taruh itu nggak akan bisa terjadi, sama seperti perumpamaan tentang talenta, ya harus dikembangkan, ya. Apa yang ada di dalam diri kita ini harus dikembangkan, harus dilatih secara terus-menerus, ya. Setelah menerima, menemukan, mengembangkan, dan kemudian yang terakhir yang jangan lupa adalah kita bisa mengaplikasikan itu, ya, dan kita bahkan bisa lewat apa yang kita punya itu kita bisa memberkati orang banyak. Ya. Jadi semua talenta, semua skill, semua kemampuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita,
jangan lupa bukan buat kita sendiri, tapi buat orang lain supaya hidup kita berdampak. Kayak tadi Pus bilang, ya kan, saya dengar-dengar lumayan ya, banyak orang-orang yang diberkati lewat kehidupannya. Ini saya promosi Pus ya, biar kafenya laris juga. Amin. Yuk datang ke kafe Little Vlog. Ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa kalau udah menemukan, udah mengembangkan, setelah dikembangkan apa? Ya diaplikasikan jadi berkat buat banyak orang. Gitu. Tapi kok, misal tadi di poin menemukan dan mengenal diri. Sekarang ini kan banyak banget nih pelatihan tentang kepribadian yang ngomongin tentang motivasi, love yourself, ya kan. Nah, apa sih bedanya kok love yourself yang ada dengan maksudnya love yourself yang kalau misalnya berjumpa dengan Tuhan, kita lihat dari sisi pandangnya Tuhan, apa bedanya kok? Oke, Pus, bedanya apa Pus? Ya jadi. Oh iya. Oh udah pas ya. Sepertinya udah boleh loh. Iya, udah cocok ya. Tadi ngetes saya tadi. Oh ngetes. Ya. Tapi dalam hati tuh deg-deg. Ya. Apaan nih gak sesuai saya diesel. Iya. Perasaan tadi di skrip nggak ada yang ditanya gitu ya. Ada. Pertanyaannya nggak ada. Iya. Gimana? Kalau jadi bedanya gimana? Di luar sana mengajarkan mencintai diri sendiri, dan sebetulnya ajaran itu nggak salah karena di dalam firman Tuhan juga ada ya, bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri, ya kan? Betul. Jadi nggak ada yang salah dengan mencintai diri sendiri gitu. Artinya mencintai diri sendiri kalau menurut firman Tuhan adalah kita menerima apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi sementara kalau di luar sana mencintai diri sendiri ya sudah, itu egonya yang dikasih makan. Kamu harus mencintai diri sendiri, pokoknya buat kamu semua, untuk dirimu, kamu harus happy, kamu harus bahagia, nggak peduli dengan orang lain. Gitu. Iya betul. Kalau di firman Tuhan, mencintai dirimu sendiri, kasihilah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kita nggak bisa mencintai orang sesama kalau kita sendiri nggak mencintai diri sendiri. Ya. Nah, tapi juga ada ayat di firman Tuhan juga ya, kasihilah melebihi nyawa. Ya, kasih melebihi nyawa. Jadi intinya kalau mengasihi diri sendiri itu adalah menerima apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Untuk kemudian endingnya sekali lagi fokusnya bukan diri kita sendiri. Fokusnya kalau kita udah oke dengan diri kita sendiri, ya kita harus berbuat sesuatu buat orang lain. Ya kita harus mengasihi orang lain gitu. Sekali lagi sebaliknya kalau yang di luar sana, kasihlah dirimu sendiri, semua buat dirimu sendiri, dikonsumsi untuk diri sendiri, akhirnya kita egonya yang naik. Dan uniknya gini, semakin kita memfokuskan sesuatu kepada diri kita sendiri, kita nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Iya benar. Dan akhirnya malah endingnya membandingkan lagi dengan orang lain. Betul. Wah, banyak banget ya yang didapetin ya. Gila, saya aja merasa terberkati. Terberkati ya kan. Mungkin untuk pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir aku mau kemana? Enggak ya, closing statement. Maksudnya mungkin ada pesan buat changers dari Handika Pus. Kalau pesan dari aku, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu nggak ada habisnya. Dan yang kedua, jangan pernah memandang kita sebagai produk gagal, karena Tuhan menciptakan kita itu ada maksudnya semua. Kayak gitu, kayak dari tadi mungkin teman-teman dengerin juga, ya it's a fact gitu loh, itu kebenaran. Kayak gitu, jadi nggak akan ada habisnya kalau misalkan kita memperburuk diri kita sendiri. Sudahlah, kalian bukan orang gagal. Kalian adalah produk yang berhasil, gengs. Aku sudah merasakan. Pertama kalinya kamu promosi bukan Little Vlog merasakan. Enggak tahan. Tadi mau gini ngangkat jadi. Aku tahan. Puji Tuhan. Mungkin closing statement dari Kak David? Ya, sebagaimana Tuhan itu sudah merubah kehidupan kita ya. Saya percaya Tuhan merubah kehidupan kita. Saya percaya bahwa
Tuhan juga akan merubah kehidupan semua orang-orang ya, changers yang mendengarkan, karena itu nyata bahwa kita yang merasa useless dulunya dan ternyata waktu kita ketemu dengan Tuhan terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Dan tentunya juga ada peran dari mentor kita, dari Bapak rohani kita yang akan menolong kita untuk menemukan siapa diri kita, tujuan kita apa. Jadi pesan saya kepada changers, jangan pernah menyerah bahwa Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita dan Dia akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Dan waktu kita menemukan siapa diri kita, itulah pas benar-benar kita akan melihat bahwa oh iya ya, ternyata inilah Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan saya, dan kita akan bisa melesat seperti firman Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan ya. Jadi tepat pada sasaran, kita tahu kenapa kita diciptakan dan kita bisa berdampak buat banyak orang. Nah, mungkin ada di antara changers ya yang hari-hari ini mengalami perasaan yang sama seperti yang dulu kita rasakan ya. Soal useless, merasa nggak berguna, merasa nggak mampu, kemudian dibully orang ya. Mungkin kalau ada changers yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal itu, saya rindu ya sebelum kita tutup segmen ini, kita mau berdoa buat mereka semua ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau juga sudah berbicara banyak Tuhan, bahwa betapa berharganya kami, bahwa Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Dan kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan kenapa kami harus hidup di muka bumi ini. Engkau punya tujuan yang besar dalam kehidupan kami, yang bahkan jika sementara kami belum menemukannya, Tuhan pimpin kami untuk kami boleh menemukan tujuan besar itu di dalam kehidupan kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi khususnya hamba berdoa saat ini, biar mereka juga boleh berjumpa dengan Sang Pencipta, pribadi-Mu sendiri Tuhan. Mereka boleh bertemu dengan Engkau dan mereka boleh mengalami perubahan. Mereka boleh mengalami jamahan dari Engkau sendiri Tuhan. Sehingga mereka akan melihat bahwa mereka adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan mau berdoa Tuhan, hari-hari ini Engkau berbicara buat setiap mereka yang merasa useless Tuhan. Engkau berbicara untuk Engkau menguatkan mereka, supaya mereka mengerti betapa berartinya hidup ini, betapa berartinya hidup mereka Tuhan di dalam Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga setiap orang-orang yang mendengar siaran ini Tuhan boleh benar-benar mengalami perubahan yang baru, mengalami perubahan yang semakin baik di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap orang-orang yang melihat acara ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa sekali lagi, perubahan besar boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Oke, changers, gitu aja White Talk hari ini, episode kali ini ya kan, tentang useless. Thank you banget buat Andika Pus, yang Instagramnya adalah Andika Pus. Oke, dengan Ko David. David_Nov. Iya. Keren. Karena ada underscore. Iya, ada underscore. Agak alay sedikit lah ya. Alay ya kan. Dengan saya @frankzra. Oke, changers, jangan lupa untuk like, komen. Kalau misalnya teman-teman mungkin changers mungkin mengalami hal yang sama, merasa useless juga. Mungkin lagi dalam kondisi-kondisi yang berat, bisa komen dan bisa sharingkan juga pengalaman changers. Habis itu juga changers bisa share kepada orang-orang yang mungkin memang membutuhkan tentang kebenaran ini kayak gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe ya kan, karena subscribe itu gratis. Oke. Iya kan? Iya dong. Terus habis itu jangan lupa untuk loncengnya dinyalain. Ding 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 ding. Saya tidak bisa mengikuti ya. Udahlah. Sangat-sangat kalem sekali ya. Itu bukti dia sudah dipulihkan. Amin. Ya. Terlalu dipulihkan. Terlalu terpulihkan. Oke deh changers, White Talk, let's talk another time.